Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahima Odina dengan NIM 23051145399 akan membahas mengenai 5 sastrawan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Avianti Arman. Avianti Arman lahir pada tanggal 12 Juli 1969, yang mana beliau merupakan seniman atau sastrawan yang berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal melalui sejumlah karyanya yang berupa fiksi dan puisi yang dipublikasikan di beberapa media massa. Sejak tahun 2008, produktivitas Avianti di dunia terus-menerus semakin meningkat. Kumpulan cerita pendeknya yang pertama yaitu terbit pada tahun 1999 dengan judul Negeri Para Peri. Salah satu cerita dalam buku tersebut yang berjudul Pada Suatu Hari Ada Ibu dan Radian memenangi penghargaan cerpen terbaik Kompas pada tahun 2009. Selain itu, ia juga menulis kumpulan puisi dengan judul Perempuan yang Dihapus Namanya yang diterbitkan pada tahun 2011. Nah, puisi ini memenangkan penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa untuk kategori puisi. Buku tersebut merupakan reinterpretasi atas tokoh-tokoh perempuan di dalam kitab suci. Yang kedua yaitu Denny J.A. Denny J.A. memiliki nama asli yaitu Denny Januar Ali, yang mana beliau lahir pada tanggal 4 Januari 1963 dan beliau merupakan seorang penulis yang berasal dari Indonesia. Pada tahun 2014, beliau dianugerahi oleh Twitter Inc. sebagai Award No. 2 Golden Tweet 2014 and No. 1 in Indonesia. Pada tahun yang sama, ia terpilih sebagai salah satu dari 33 tokoh sastra paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia oleh tim 8, yaitu tim penyair, kritikus, dan akademisi terkemuka. Denny J.A. juga dikenal menulis puisi esai melalui bukunya atas nama Cinta. Kini sudah terbit lebih dari 100 buku puisi di Indonesia dan Asia Tenggara berdasarkan genre baru puisi esai. Ia mendapatkan penghargaan dalam karya sastra penulisan. Ia mendapatkan penghargaan sastra kemanusiaan dan diplomasi ASEAN 2020 dari Badan Bahasa dan Sastra Sabah, Malaysia. Yang ketiga yaitu Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad ini memiliki nama asli yaitu Gunawan Susatyo Muhammad. Beliau lahir pada tanggal 29 Juli 1941. Beliau merupakan seorang penyair, esais, penulis naskah, dan editor Indonesia. Beliau merupakan pendiri dan editor majalah Indonesia Tempo. Gunawan adalah seorang pengkritik yang vokal terhadap pemerintah Indonesia dan majalahnya secara berkala ditutup karena kritik-kritiknya. Gunawan telah memenangkan berbagai penghargaan untuk jurnalistiknya, termasuk CPJ International Press Freedom Award pada tahun 1998, International Editor of the Year Award pada tahun 1999, dan David Prize pada tahun 2006. 4 puisinya telah digubah menjadi kumpulan tambang puitik oleh komponis atau pianis Ananda Sukarlan berjudul Gemuruhnya Malam, dan telah menjadi bagian dari repertoire untuk bariton dan piano oleh para vokalis klasik. Yang keempat yaitu Ahmad Syeku. Ahmad Syeku lahir pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 1971 di Desa Jatibogor, Suradadi, Tegal, Jawa Tengah. Beliau tumbuh di Yogyakarta, kini pindah ke Jakarta. Beliau menulis di berbagai media massa pusat maupun daerah seperti diantaranya Majalah Sastra Horizon, Republika, Jawa Pos, Suara Pembaruan, Suara Merdeka, Seputar Indonesia, Jurnal Nasional, Sinar Harapan, Serambi Indonesia, Koran Tempo, dan lain-lain. Ia menulis buku tunggalnya dengan judul Penyeberangan ke Masa Depan yang diterbitkan pada tahun 1997. Cakrawala Menjelang pada tahun 2000, sedangkan novelnya Jejak Gelisah diterbitkan pada tahun 2005. Selain puisi, ia juga menulis cerpen, novel, esai sastra budaya, resensi buku, artikel arsitektur kota, telaah tentang televisi, buku biografi, dan juga skenario film. Yang kelima yaitu Sanusi Pane. Sanusi Pane merupakan salah satu sastrawan yang berada di era Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Sanusi Pane lahir pada tanggal 14 November 1905 di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan. Sanusi Pane ini merupakan kakak kandung dari Armin Pane. Sanusi Pane mengawali pendidikannya di Holland Inland School atau HIS di Padang Sidempuan dan Tanjung Balai.
Setelah itu, ia melanjutkan ke Europe Sea Law School di Sibolga dan kemudian melanjutkan ke MULO di Padang dan di Jakarta. Ia tamat dari MULO pada tahun 1922. Selanjutnya dia belajar di Quick School, Sekolah Pendidikan Guru Gunung Sahari, Jakarta sampai tamat. Tahun 1925, dia langsung diangkat menjadi guru di sekolah tersebut sampai tahun 1931. Pernah pula beliau mengikuti kuliah di Sekolah Tinggi Kehakiman selama 1 tahun. Sanusi Pane juga aktif dalam organisasi Jong Sumatera dan Gerindo. Dia pernah menjadi redaktur majalah Timbel pada tahun 1931 sampai tahun 1933, Harian Kebangunan pada tahun 1936, yaitu surat kabar bahasa Melayu, Tionghoa, dan redaktur Balai Pustaka pada tahun 1941. Beberapa ahli mengelompokkan Sanusi Pane ke dalam kelompok pengarang Angkatan Penjaga Baru. Sebenarnya, Sanusi Pane berada pada perbatasan antara Angkatan Balai Pustaka dan Penjaga Baru, yang mana di satu sisi model puisi-puisi yang awalnya masih terikat dengan bentuk soneta seperti yang dilakukan oleh Muhammad Yamin, tetapi di sisi lain ia menulis karya drama yang mencerminkan idealisme dari Pujangga Baru. Karya-karya dari Sanusi Pane diantaranya yaitu Sandiakala Ning Majapahit, Pancaran Cinta yang terbit pada tahun 1926, dan Kartajaya yang diterbitkan di majalah Pujangga Baru. Sekian dari saya terkait 5 sastrawan yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.